Dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai menganalisis karakteristik instrumen pengukuran elektronik. Sebelumnya kami akan menggunakan diri kami masing-masing. Nama saya adalah Fonsus Senada dengan NIM 522-323-0017. Nama saya Aris Tengku Senada dengan NIM 522-323-0014. Nama saya Ridwan Syah dengan NIM 522-353-0014. Berikut penjelasannya mengenai menganalisis karakteristik instrumen pengukuran elektronik. Pengenalan instrumen elektronika. Pengukuran alat-alat mekanikal dan elektrikal sebagian besar dilakukan dengan menggunakan instrumen elektronik, bukan lagi dengan peralatan-peralatan kuno yang digunakan pada zaman dulu. Beberapa teknisi juga sudah menggunakan alat-alat yang terbaru untuk pekerjaan kalibrasi yang khusus, meskipun masih ada beberapa orang yang masih menghitung secara manual. A. Voltmeter elektronik. 1. Voltmeter arus searah atau DC dengan penguat tegangan langsung. Voltmeter DC merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengetahui beda potensial tegangan DC antara dua titik pada suatu beban listrik atau rangkaian elektronika. Konsep yang digunakan dalam sebuah voltmeter DC hampir sama seperti konsep pada ampermeter. 2. Voltmeter arus searah dengan penguat jenis cincang. Instrumen dalam daerah pengukuran mikrovolt memerlukan sebuah penguat arus searah berpenguat tinggi untuk menyalurkan arus yang cukup agar dapat menggerakkan alat pencatat. Pada voltmeter yang bersensitivitas tinggi sering menggunakan penguat DC jenis pencincang. 3. Voltmeter AC dengan menggunakan penyearah. Dapat diketahui bahwa pada dasarnya voltmeter elektronik AC atau arus bolak-balik identik dengan voltmeter DC, kecuali pada tegangan yang harus dibuat searah atau diratakan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke rangkaian alat pencaca arus searah. Dalam beberapa hal penyearahan terjadi sebelum penguatan. B. Multimeter elektronik. Rangkaian dasar. Salah satu instrumen yang paling terandalkan yang mampu untuk mengukur tegangan DC dan AC seperti halnya arus dan tahanan adalah multimeter semikonduktor atau VOM. Umumnya, sebuah multimeter elektronik mengandung elemen-elemen berikut ini. Pertama, penguat DC jembatan setimbang atau balance bridge DC amplifier dan alat pencatat. Kedua, volume masukan atau saklar rangkuman atau range guna membatasi besarnya tegangan masukan pada nilai yang diinginkan. Ketiga, rangkaian penyearah untuk mengubah tegangan masukan AC ke nilai DC yang sebanding. Keempat, baterai internal dan rangkaian tambahan guna melengkapi kemampuan pengukuran tahanan. Kelima, saklar fungsi atau function saklar untuk memilih berbagai fungsi pengukuran dari instrumen tersebut. C. Voltmeter digital. 1. Karakteristik umum. Voltmeter digital atau DVM memperagakan pengukuran tegangan DC atau AC dalam bentuk angka diskrit. Angka sebagai pengganti defleksi jarum penunjuk pada sebuah saklar kontinu seperti dalam alat-alat analog. Kualitas DVM atau voltmeter digital yang menonjol dapat digambarkan dengan menemukan sebagian karakteristik operasi dan karakteristik prestasi yang khas. Spesifikasi berikut tidak semua berlaku pada suatu instrumen tertentu, tetapi mereka betul-betul menyediakan informasi yang absah mengenai keadaan sekarang ini. 2. DVM tipe tanjak. Prinsip operasi DVM tipe tanjak atau rem type didasarkan pada pengukuran waktu yang diperkirakan oleh sebuah tegangan tanjak linear agar naik dari level 0 volt ke level tegangan masukan, atau agar berkurang dari level tegangan masukan ke 0. Selang waktu ini diukur dengan sebuah pencaca selang waktu elektronik, dan pencaca diperagakan dalam jumlah angka pada tabung penunjuk elektronik. 3.
DVM tanjak tipe anak tangga atau staircase rem DVM. DVM tipe anak tangga merupakan suatu variasi dari DVM tipe tanjak tetap, sedikit lebih sederhana dalam rancangan keseluruhan, memperlihatkan suatu instrumen pemakaian umum dengan harga yang sedang yang dapat digunakan di laboratorium, pada pangkalan uji produksi, bengkel perbaikan, dan pada stasiun-stasiun pemeriksaan. 4. Multimeter digital tipe penggabungan atau integrating DVM adalah alat pengukur elektronik yang dapat mengukur besaran listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi dengan menggunakan prinsip penggabungan sinyal listrik dalam jangka waktu tertentu. Alat ini mengintegrasikan sinyal listrik selama periode waktu tertentu untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat dan presisi. D. Alat ukur Q atau Q-meter. Alat ukur Q adalah sebuah instrumen yang dirancang guna mengukur beberapa sifat listrik dari kumparan dan kapasitor. Pekerjaannya instrumen laboratorium yang sangat bermanfaat ini didasarkan pada karakteristik sebuah rangkaian resonansi seri yang telah dikenal, yaitu bahwa tegangan pada kumparan atau kapasitor sama dengan tegangan yang dimasukkan dikali dengan Q rangkaian 2. Untuk menghubungkan komponen dalam menggunakan alat Q, terdapat 3 metode, yaitu hubungan langsung, sambungan seri, dan sambungan paralel. Yang pertama itu hubungan langsung. Kebanyakan kumparan dapat dihubungkan langsung ke terminal uji. Rangkaian dibuat beresonansi dengan mengatur salah satu frekuensi osilator atau kapasitor penggetar Q yang ditunjukkan. Dibaca langsung pada alat ukur Q rangkaian. Yang kedua, sambungan seri. Di sini komponen yang diukur akan dihubungkan seri dengan sebuah kumparan kerja yang stabil pada terminal uji, atau kumparan kerja biasanya disuplai bersamaan instrumen. Dua pengukuran yang dilakukan. Dalam pengukuran pertama yang tidak diketahui dihubung singkat oleh sebuah sabuk hubung singkat, yaitu sorting strap kecil, dan rangkaian dibuat resonansi guna menetapkan suatu kondisi referensi. Yang ketiga, sambungan paralel. Sebelum dihubungkan ke kumparan yang tidak diketahui, rangkaian dibuat beresonansi dengan menggunakan sebuah kumparan kerja yang sesuai guna menetapkan nilai-nilai referensi bagi Q dan C atau Q1 dan C1. Selanjutnya, bila komponen yang diuji dihubungkan ke rangkaian, kapasitor diatur sebagai agar beresonansi sehingga diperoleh suatu nilai baru bagi kapasitor penyetelan atau C2 dan merubah nilai Q rangkaian delta Q dari Q1 menjadi Q2. Alat ukur impedansi vektor. Alat ukur impedansi vektor melakukan pengukuran impedansi dan sudut fasa secara bersamaan pada rangkaian frekuensi dari 5 Hz sampai 500 kHz. Pekerjaannya, alat ukur impedansi vektor dapat memperhatikan hal-hal di bawah ini. Besarnya impedansi ditentukan dengan mengukur alat ukur melalui komponen yang tidak diketahui bila tegangan yang diketahui dihubungkan kepadanya, atau dengan mengukur tegangan komponen bila arus yang diketahui dilewatkan melaluinya. Yang kedua, sudut fasa diperoleh dengan menentukan besar fasa antara tegangan komponen dan arus melalui komponen tersebut. Kalibrasi alat ukur impedansi vektor biasanya dilakukan dengan menggabungkan komponen alat standar terminal kemasukan. Komponen ini biasa tahanan standar dan kapasitor standar. Voltmeter vektor digunakan untuk mengukur amplitude sebuah sinyal pada 2 titik di dalam sebuah rangkaian dan secara bersamaan mengukur beda fasa antara bentuk gelombang tegangan pada kedua titik tersebut. Voltmeter vektor ini sangat dimanfaatkan dalam pemakaian VHF atau Very High Frequency dan dapat digunakan dalam mengukur pengukuran seperti berikut. Yang pertama, penguat dan pergeseran fasa. Yang kedua, kerugian sisipan yang kompleks atau complex insertion loss. Yang ketiga, fungsi alih penapis atau filter transfer function. Yang keempat, parameter jaringan dan 2 titik singgah atau two-port network. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami minta maaf. Terima kasih.